Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maimunah. Di sini saya akan mempresentasikan karangan esai yang berjudul The Impact Overthinking sebagai Budaya Baru Anak Muda Modern. Topik ini saya pilih karena overthinking semakin sering dialami oleh generasi muda, khususnya generasi Z, dan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Mengapa disebut sebagai budaya baru? Karena perilaku overthinking sering muncul secara berulang dalam kehidupan sehari-hari dan dianggap sebagai hal yang wajar. Banyak anak muda merasa bahwa berpikir berlebihan adalah bentuk kehati-hatian atau kepedulian terhadap masa depan. Padahal jika tidak disadari dan dikendalikan, overthinking dapat membentuk pola pikir negatif yang menetap dan berdampak buruk terhadap kesehatan mental. Next. Next, latar belakang overthinking pada generasi Z, yaitu terdapat kesehatan mental menjadi isu penting di era modern. Di era modern, kesehatan mental menjadi isu penting. Salah satu masalah yang sering muncul adalah overthinking, yaitu kebiasaan berpikir berlebihan secara terus-menerus. Kondisi ini banyak dialami oleh remaja dan dewasa muda, terutama generasi Z. Next. Di sini ada pengertian overthinking. Pengertian overthinking yaitu kecenderungan untuk memikirkan masalah atau pengalaman negatif secara berulang dan seringkali tidak menghasilkan hasil maupun solusi. Dan juga dapat memicu gangguan kesehatan mental. Pikiran tersebut tidak berorientasi pada penyelesaian masalah, melainkan hanya berputar pada rasa takut, penyesalan, dan kecemasan. Overthinking seringkali membuat individu membayangkan hal-hal yang belum terjadi, sehingga menimbulkan tekanan mental yang berlebihan. Jika berlangsung terus-menerus, overthinking dapat memicu stres kronis, gangguan kecemasan, dan menurunkan kemampuan individu dalam mengelola emosi secara sehat. Baik, next. Di sini ada fenomena overthinking pada generasi Z. Sekitar 70% remaja dan dewasa usia 25-35 tahun mengalami overthinking. Dan juga Gen Z sangat rentan terhadap overthinking dipicu oleh tekanan media sosial dan ketidakpastian masa depan. Fenomena overthinking yang dipicu oleh media sosial tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis, tetapi juga berdampak pada aspek akademik dan sosial mahasiswa, seperti konsentrasi belajar yang menurun, sulit mengambil keputusan, hingga penurunan produktivitas adalah beberapa dampak nyata yang dapat diamati. Next. Di sini ada pun faktor penyebab overthinking, yaitu tekanan media sosial, ketidakpastian masa depan, kurangnya rasa percaya diri, dan trust issue. Tekanan media sosial bisa menjadi faktor utama karena memicu rasa tidak aman dan menurunkan kepercayaan diri. Lalu ketidakpastian masa depan yaitu seperti kekhawatiran mengenai karir, pendidikan, dan stabilitas ekonomi juga menjadi pemicu kuat. Adapun rasa percaya diri dan adanya trust issue, yaitu membuat individu semakin sulit keluar dari lingkaran overthinking.
Next. Hmm, Di sini ada dampak overthinking, yaitu akibat yang muncul karena terlalu banyak berpikir, sehingga membuat seseorang merasa cemas, stres, sulit fokus, dan terganggu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dampaknya bisa meningkatkan stres dan kecemasan, menurunkan fokus belajar dan produktivitas, dan mengganggu hubungan sosial. Dampak overthinking juga tidak hanya terbatas pada aspek psikologis, tetapi juga berpengaruh terhadap konsentrasi belajar, produktivitas akademik, kemampuan mengambil keputusan, serta kualitas hubungan sosial. Pengalaman mahasiswa yang dikemukakan menunjukkan bahwa overthinking dapat muncul tanpa pemicu yang jelas dan cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, sehingga perlu mendapat perhatian lebih serius. Next. Contoh kasus mahasiswa. Salah satu mahasiswa mengemukakan pengalamannya terkait respons kecemasan yang muncul tanpa pemicu yang jelas. Berikut pernyataan dari mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia mengenai overthinking. Beliau mengatakan, kadang saya merasa deg-degan sendiri tanpa alasan yang jelas, terutama kalau besok ada presentasi atau ujian. Terkadang hal ini cukup mengganggu aktivitas saya karena terlalu memikirkan hal yang belum terjadi. Nah, dari pernyataan mahasiswa tersebut, eh, mahasiswa merasa cemas tanpa alasan jelas dan juga dapat mengganggu aktivitas dan ketenangan sehari-hari. Next. Di sini ada overthinking jika dikelola dengan baik. Jika dikelola dengan baik, overthinking dapat menjadi proses refleksi diri, membantu pengambilan keputusan yang lebih bijak, serta meningkatkan kesadaran diri. Meskipun sering dipandang negatif, overthinking sebenarnya dapat memiliki sisi positif jika dikelola dengan baik. Dengan kesadaran diri dan pengendalian emosi yang tepat, overthinking dapat diarahkan menjadi refleksi diri yang konstruktif. Individu dapat belajar memahami penyebab kecemasan, mengevaluasi diri secara objektif, serta mengambil keputusan dengan lebih matang. Pengelolaan overthinking yang baik juga dapat meningkatkan kesadaran diri, kecerdasan emosional, dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Next. Kesimpulannya yaitu overthinking merupakan fenomena serius yang banyak dialami oleh generasi Z dan telah menjadi bagian dari kehidupan anak muda modern. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada kesehatan mental, tetapi juga pada aspek akademik, produktivitas, dan hubungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan diri yang baik, peningkatkan kesadaran yang peningkatan kesadaran akan kesehatan mental, serta dukungan lingkungan yang positif agar overthinking tidak berkembang menjadi gangguan psikologis yang lebih berat dan dapat menghambat perkembangan individu. Next. Baik, sekian presentasi dari saya.
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.